Namaku Lian. 2 tahun lalu, aku dan sahabat bodohku terjebak dalam buku. Di era yang didominasi tokoh wanita utama, aku menjadi seorang putri istri manja. Dia menjadi permaisuri yang kejam. Sahabatku, hari ini adalah harinya. Sayang, maksudmu yang itu? Yang Mulia Permaisuri. Putri Wang Fei telah kembali. Jenderal Yin Hongyu telah mengalahkan musuh. Segera kembali ke istana. Yin Hongyu, tokoh utama wanita super dalam buku itu. Konon cantik luar biasa, pandai sastra dan bela diri. Jenderal wanita yang tak kalah dari pria. Dialah dia. Suamimu dan suamiku. Cinta pertama bersama. Dia kembali. Meninggalkan kalian berdua, hanya akan membuat Hongyu salah paham. Tidak. Saat dia kembali, itulah hari kehancuran kita. Sahabat, aku sudah habis. Yan, perhiasan dan barang berharga. Aku diam-diam sudah mengumpulkan 3 peti besar. Aku berencana pura-pura mati dan kabur. Kamu ikut atau tidak? Ikut, tinggal di sini berarti mati. Baik. Kalau begitu, kamu mati dulu. Kenapa aku duluan? Omong kosong. Kamu mati dulu. Aku mati keesokan harinya. Ini namanya persaudaraan. Sangat berduka, menyusulmu. Kalau kita mati di hari yang sama, orang bodoh pun bisa tahu ada yang tidak beres. Bagus kamu, Liang Xia. Bencana besar datang, kamu menganggapku sebagai penjinak ranjau, ya? Sahabat, cepat lihat barang berharga yang kukumpulkan. Lihat baju zirah baru yang kudapat, jauh lebih bagus daripada barang usang yang dikeluarkan istanamu, kan? Wah, ini bukan baju zirah, ini benar-benar senjata rahasia untuk menjelajah dunia. Tentu saja, lihat warna dan desainnya. Dan panjang yang mematikan ini, kalau kucakar dengan keras, pasti bisa langsung mencakar mati. Pangeran Wali yang wajah beku itu? Hahaha, ya. Lebih baik, cakar wajah ikan matinya itu. Sahabat, kenapa kamu? Kamu benar. Xiao Huan yang so itu, setiap hari memasang wajah tidak ramah padaku. Suatu hari nanti saat dia tidur, aku akan langsung pukul kiri, lanjut dengan pukul kanan. Putri, apa yang kamu katakan? Sembah Pangeran Wali. Yang Mulia Permaisuri, Anda. Apa yang Anda sembah di sini? Iya. Aku ini permaisuri. Aku di sini untuk apa? Sial, Liang Xia, kamu pengkhianat tidak setia. Kamu begitu langsung pergi begitu saja? Putri, kamu belum menjawabku. Kamu barusan bilang baju zirah ini akan mencakar siapa? Lagi-lagi dia datang menyalahkanku. Sudah 2 tahun menikah, bahkan di ranjang pun dia menyalahkanku. Haha, si tukang salah. Pangeran, pasti Tuan salah dengar. Aku barusan bilang, Pangeran Wali sangat tampan tiada banding, bagaikan dewa turun ke bumi. Aku harus berdandan lebih baik, memakai baju zirah paling tajam ini, agar bisa menggenggam erat hati Tuan. Sudah berapa kali kukatakan, saat pribadi tidak ada orang, panggil saja aku Ahuan. Putri, mulai sekarang tidak perlu begitu repot berdandan untuk menyenangkanku. Haha, pasti kamu merasa tersanjung, munafik. Kalau aku tidak salah ingat, istana hari ini tidak ada pemberitahuan kedatangan permaisuri. Permaisuri, sebaiknya segera pergi. Baik. Pangeran Wali benar dalam tegurannya. Aku segera pergi. Tidak akan mengganggu kerukunan kalian. Tunggu aku ke ruang belajar, setelah selesai urusan, nanti malam aku akan menemanimu dengan baik. Kau lihat? Dia masih punya muka mengatakan, padaku tidak perlu seperti ini. Dia bilang tidak usah repot berdandan. Itu karena di hatinya ada cinta pertama yang dikenal seluruh dunia. Lagi pula seumur hidupnya, pasti tidak akan bisa menyukaiku, kan?
Untung kita berdua sudah tahu jalan cerita dari awal, jadi, terhadap Kaisar dan Pangeran Wali, tidak ada perasaan tulus sama sekali. Sayang, tenanglah, jangan sampai sakit hati. Sebenarnya situasimu masih lumayan. Aku di istana itulah yang benar-benar sengsara. Bukankah engkau permaisuri? Kamu pikir menjadi permaisuri itu mudah? Setiap kali Kaisar sialan itu memanggil, aku harus setengah hari sebelumnya mulai membakar dupa dan mandi. Sama persis seperti mencabuti bulu babi sebelum disembelih sama sekali. Belum lagi selir Shu yang merupakan teman masa kecilnya suka memberiku obat diare tanpa alasan. Sia, ternyata engkau yang lebih menderita. Melihatmu menderita, aku jadi tidak menderita lagi. Sudah, tidak bicara lagi, aku ketahuan Pangeran Wali Bajingan itu pasti mengirim kabar ke Istana Bulan, lalu ketahuan Kaisar sialan. Aku dihukum tahanan rumah sebulan, kalau kali ini dihukum lagi, aku langsung mati saja. Lihat bisa kembali ke zaman modern atau tidak. Oke, kamu mati aku juga mati, nanti kita bisa kembali bersama. Setuju, tunggu kabar kematianku kapan saja cabut. Ah, di dunia lintas ini. Satu-satunya sahabat karib juga kembali ke istana untuk menderita. Di istana pangeran yang dingin dan luas ini, hanya tersisa harta yang tidak berperasaan menemaniku. Istana pangeran sepi bagai lautan cantik belum tua, kasih sudah putus. Selain benda mati yang membosankan ini hidupku, lian apalagi yang tersisa, sungguh menyedihkan, sungguh putus asa. Sebenarnya tidak terlalu sedih, aku pura-pura. Istri pangeran, di dalam hatimu sebenarnya permaisuri, yang penting atau aku yang penting? Tentu saja, tentunya permaisuri laki-laki seperti pakaian, sahabat seperti tangan dan kaki. Tunggu, siapa yang bicara? Hehe, pangeran Anda. Bagaimana kembali lagi? Urusan dinas selesai secepat ini? Baik. Baik sekali. Istri pangeran benar-benar berani, bagus, laki-laki seperti pakaian. Habis. Sudah tamat. Kali ini benar-benar harus memulai rencana kabur dengan pura-pura mati lebih awal. Sahabat Kaisar ini, sama kamu sungguh perhatian ya. Le Cilingnan dikirim dengan kurir kilat. Kamu benar-benar kesayangan di istana. Ah, ayolah, itu hanya pura-pura di depan orang lain. Aku dijadikan tameng, biar para menteri tidak terus-terusan memasukkan perempuan. Tapi kali ini Kaisar berubah. Dia mengizinkanku masuk istana menemanimu. Itu karena usahaku. Bagaimana caramu? Jangan-jangan saat itu, begitu dan begini lagi. Dahuang aku mengancam bunuh diri. Aku bilang ke Kaisar brengsek itu, kalau tidak bisa melihatmu, aku tidak mau hidup. Kain putih dan anggur beracun, benar-benar melakukannya, baru dia setuju. Kamu memang kejam, Kat. Aku mengaku kalah. Tapi tubuh Kaisar ini tenaganya memang hebat. Tampan dan berwibawa, jauh lebih ganteng dari model. Sebelum pergi, bisa begini dilayani beberapa tahun sudah cukup. Tentu saja, teknik pria gilaku juga begitu. Ada apa, sayang? Kenapa diam? Bagaimana dengan wali rajamu? Gimana? Jangan bahas. Ada apa dengan matamu? Sakit? Aku punya obat. Aku akan mencarinya sekarang. Baba Ginda. Kak, tahun depan King Ming jangan lupa bakar kertas untukku. Istri wali raja hari ini sampai sini saja. De Shengquan, antar permaisuri keluar istana. Aku pamit, semoga Kaisar dan permaisuri bahagia selamanya. Permaisuri, hari ini kau harus jelaskan pada aku, apa maksudnya model pria? Kalau tidak, aku hari ini akan menghukummu dengan aturan keluarga. Semangat, Liang Xia, semoga malammu menyenangkan. Tanpa aku, kau pasti bisa.
Entah besti yang kangen atau wali raja yang memarahiku pasti. Flu, Wah, ujian untuk pejabat? Mana ada pejabat yang tahan ujian begini? ya, Tidak, pasti ratu yang kangen padaku. kenapa tidak bisa aku yang rindu padamu? Apakah di hatimu hanya Ratu? Tentu saja, memang iya. Aku dan sahabatku itu persahabatan yang kuat seperti baja. Kata apa itu, Yang Mulia? Di hati hamba hanya ada Tuan Pangeran. Yang Mulia, Tuan sudah lama tidak menemaniku, tapi aku tahu Tuan sangat sibuk. Urusan negara lebih penting daripada urusan rumah. Pergilah, tenang saja, aku bisa sendiri. Baik, Ayo pergi, ayo pergi. Cepat ke ruang belajar lembur semalaman. Pergi jadi budak kerja. karena permaisuri begitu tulus. Malam ini aku akan menemanimu. Kalau begitu hamba tidak antar. Apa? Aku bilang. Sisa waktu hari ini semua untuk menemanimu. Wah, Aku penuhi keinginanmu. Bai Yue Guang pulang dari perang. Kamu bilang, kalau dia tidak suka sama kita, kalau dia pukul kita gimana? Kalau begitu, kita berdua. Bagaimana kalau lusa kita kabur? Bagus sekali. Aku juga berpikir begitu. Aku takut kamu punya perasaan sama pangeran, makanya aku tidak berani bilang. Aku juga. Aku juga takut kamu punya perasaan sama kaisar. Aku ragu-ragu lama sekali, baru berani bilang ke kamu. Rencana beres. Oke, lakukan saja begitu, lusa aku akan mati. Nanti di luar akan tersiar kabar ratu, karena kehilangan sahabat tercinta terlalu sedih meninggal dengan sedih. Juga mati. 2 hari ini kita jangan ketemu dulu, soalnya kentara dan bikin curiga. 3 hari lagi kamu mati. Lalu kita pergi ke kuil Hanshan di pinggir kota, kumpul di sana. Oke. Sampai jumpa, jangan tidak datang. Kalau begitu aku pulang dulu, siapkan cara mati. Kamu harus bawa perhiasan emas dan perak itu, serta pemberian kaisar, barang-barang bagus itu. Bawa semuanya, jangan lupa. Jangan sampai lupa. Set yang paling aku suka, hiasan kepala emas dengan batu giok. 100.000. 200.000. Duit kecil, ibu sayang kamu, aku tidak butuh banyak cinta. Aku hanya butuh banyak uang. Dua hari ini bajingan itu cuma datang sekali, duduk sebentar, lalu pergi buru-buru. Kayaknya dia masuk istana bicara sama kaisar cara menyambut cinta lamanya. Bagus banget. Aku juga berpikir begitu, aku takut kamu punya perasaan sama wali raja jadi nggak berani ngomong. Xiao Huan, bajingan ini 2 tahun bersama siang malam meskipun itu anjing pasti udah punya perasaan. Dia sama sekali nggak cinta aku. Sayangnya ke depannya nggak akan ada lagi orang seperti Xiao Huan yang suka kasih aku perhiasan mahal setiap saat. Lian, apa kamu cinta aku? Tentu saja, Ah Huan. Aku pasti benar-benar cinta kamu. Dibandingkan Ratu? Pertanyaan itu lagi kayak masuk kerja tepat waktu. Sudahlah hari terakhir kerja, jaga posisi terakhir. Tentu paling cinta kamu. Di dunia ini. Aku paling cinta kamu. Lian, kalau kamu bohongi pangeran-pangeran pasti akan mengunci kamu, patahkan kakimu biar kamu nggak bisa kemana-mana, hanya milik pangeran. Sayangnya setelah malam ini di dunia ini nggak akan ada lagi orang bernama Lian Xiao Huan. Karena di hatimu selalu ada cinta lamamu, mestinya kamu nggak akan terlalu sedih karena kematianku. Kebakaran. Sayap samping kebakaran. Cepat padamkan.
Permaisuri-permaisuri baru saja masuk ke dalam. Tolong selamatkan orang. Kau bilang siapa di dalam? Pangeran, apinya terlalu besar, balok atap sudah runtuh. Jika Anda masuk, itu berarti mati. Ayan, Aduh. Batang emas besar ini membuatku sakit semua. Karena semalam Xiao Huan terlalu bersemangat, membuat rencanaku tertunda. Entah apakah Xiao Huan si bajingan itu sadar aku sudah tiada. Apa dia akan meneteskan 2 tetes air mata buaya? minggir. Semua minggir. Ayan ada di dalam. Pangeran, apinya begitu besar, kemungkinan besar permaisuri sudah tidak selamat. Turut berduka cita. Lian, tanpa izinku. Kau tidak boleh mati. Ada apa? Kenapa jantungku sedikit sakit? Jangan-jangan Xiao Huan benar-benar sedang meratapiku. Jika kau menipu aku pasti akan menguncimu, mematahkan kakimu, membuatmu tidak bisa pergi kemanapun, hanya milikku. Kasihan laki-laki, sial seumur hidup. Lian, dia adalah tokoh utama pria yang punya idaman di hati. Bante, tolong siapkan untukku kamar paling tenang. Baik Ibu, ikut saya. Kamar meditasi di halaman belakang, paling sepi dan tenang, pasti tidak ada yang mengganggu. Bagus, semuanya sudah siap, tinggal tunggu sahabatku nanti dengan uang sebanyak ini pergi ke Jiangnan beli rumah besar lalu menggaji beberapa pelayan tampan. Enak banget, enak banget. Ranjang macam apa ini? Pasti karena kuil ini bantalnya bukan bantal sutra lembut, dasarnya bukan batu giok hangat utuh, apalagi dilapisi 4 lapis bantalan sutra shu. Sebenarnya jujur Xiao Huan selama ini tidak pernah menyakitiku, semuanya yang terbaik prioritas untukku, ibunya sudah lama meninggal, aku bahkan tidak perlu menghadapi hubungan mertua. Jika dia tidak punya cinta sejati sebenarnya, dia juga baik. Biar bisa kembali ke masa modern. Aku bertekad semangat, Lian, kamu pasti bisa. Tolong, aku menyesal. Ini bunuh diri, kalau tidak punya nyali, sungguh nggak bisa. Jika permaisuri tidak tertolong, aku akan membuat kalian semua ikut mati. Lian, sadarlah, jangan terpedaya bujuk rayu pria brengsek. Di hatinya ada kekasih lamanya. Kamu hanya pengganti. Ada apa ini? Kenapa di luar ribut sekali? Apa di kuil ini jadi tempat sembelih babi? Cari pangeran bilang, kalau tidak ketemu permaisuri, kita semua harus mati. Celaka, pasukan baju hitam Xiao Huan, bagaimana bisa sampai sini? Kenapa Liang Xia belum datang? Sudah, selamatkan diri dulu. Aku bisa kabur lewat tembok sekali. Pasti bisa untuk kedua kalinya. Ini terlalu tinggi. Masa sih? Apa aku, gadis terpilih lintas zaman yang hebat hari ini harus merangkak di lubang anjing? Di sini tidak ada, cari ke halaman belakang. Rangkak anjing gak mau, aku yang rangkak.
Begitu aku kabur, pasti aku beli 10 rumah besar buat tenangin hati. Soal tahan banting dan kerja keras ya akulah. Permaisuri mau kemana? Ya, Tuhan, aku nggak akan panggil kau Tuhan lagi, kau benar-benar memperlakukan aku seperti cucu. Hehe, pangeran, kebetulan sekali. Tidak kebetulan. Aku menunggumu. Permaisuri, asyik bermain api? Pangeran, dengarkan dulu alasanku, kalau aku bilang, kamar tidurku terlalu tidak nyaman, jadi nggak sengaja kubakar keluar lihat pemandangan. Pangeran percaya? Lihat pemandangan. Ikut aku kembali. Enggak tahu di zaman ini dihukum mati oleh pangeran wali yang berkuasa secara langsung apakah bisa dianggap mati alami. Kamu kenapa kasar sekali? Kamu keluar untuk lihat pemandangan, tanpa bawa dayang atau pelayan, tapi bawa banyak perhiasan emas dan perak buat apa? Permaisuriku, mau kemana lihat gunung dan sungai indah ini? Aku khawatir bekal di jalan nggak cukup. Permaisuri masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Lian, jika kamu bohong padaku, aku akan menguncimu, mematahkan kakimu, membuatmu nggak bisa pergi kemanapun, hanya milikku. Karena permaisuri bilang tinggal di kamarnya sendiri nggak nyaman, maka mulai sekarang lebih baik setiap saat selamanya tinggal bersamaku. Kamu ngapain? Lepasin aku. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Di Dakian, akulah hukumnya. Tuan, aku mengaku salah. Tapi hari ini aku pergi ke kuil benar-benar ada urusan penting. Bisakah kau izinkan aku pergi, sebentar saja? Urusan penting? Iya. Bagaimana kalau Liang Xia berhasil pura-pura mati hari ini? Kalau nggak ketemu aku di kuil, gimana? Bagaimana dia bisa hidup sendirian di luar? Kamu buru-buru pergi? Apakah untuk tunggu ratu? Kok kamu tahu? Obat pura-pura mati untuk Maharani sudah diketahui oleh Baginda sejak lama. Sekarang kau tidak bisa pergi kemanapun. Tinggal dengan patuh di sampingku. Jika tidak, kau tak akan pernah bertemu Maharani lagi. Hidup ini tidak bisa dijalani. Memang sensasi main tahanan itu, tapi sudah sebulan penuh begini, orang benar-benar bisa gila. Tidak, aku harus mencari cara. Pangeran, tidak baik. Permaisuri, dia... Ada apa dengannya? Lepaskan aku. Apa artinya hidup seperti ini? Biarkan aku mati. Permaisuri, jangan. Aku tidak mau ikut mati. Keluar. Aku tidak mau melihatmu. Ya, benar. Ekspresi ini, apakah kau pikir, aku wanita gila yang tidak masuk akal? Cepat usir aku keluar istana dengan keras. Ada apa denganmu? Apakah aku melakukan kesalahan? Kau jelas punya cinta sejati. Kau jelas suka orang lain, kenapa masih menikahiku? Cinta sejati. Jangan-jangan kau bicara tentang Yin Hongyu? Benar, siapa di dunia ini yang tidak tahu? Dia adalah sahabat karibmu. Aku Lian, tidak berbagi pria dengan orang lain. Ternyata permaisuri punya pikiran seperti ini. Kamar tidur permaisuri sudah diperbaiki kembali. Mulai hari ini kau bisa pindah kembali ke sana. Tidak,
Ada apa? Kenapa kau tidak mengikuti naskah? Setelah aku selesaikan urusan resmi, malam ini pasti tidak akan membuat permaisuri masih punya energi untuk berpikir macam-macam. Ini kamar tidur baruku. Ini kok lebih mewah dari yang sebelumnya. Ini berapa biaya yang dikeluarkan? 3 hari penuh, di kamar tidur yang menyilaukan ini, aku jadi orang tak berguna selama 3 hari penuh. Xiao Huan si gila itu memang tidak lagi mengunciku, bebas jalan-jalan dan belanja, tapi masalahnya, jalan raya kuno ini apa asiknya? Jalan-jalan? Nggak ada bubble tea, nggak ada hotpot, nggak ada sinyal. Xia, aku kangen kamu. Aku ingin dengar kamu ngomongin kaisar tua itu. Tanpa kamu, hidupku lebih hambar dari air putih. Permaisuri, bersiaplah dengan baik ganti pakaian resmi yang pantas aku akan membawamu ke istana. Kamu akhirnya mau membawaku ke istana. Aku menyarankanmu, singkirkan pikiran untuk kabur itu. Jika tidak, Nggak kabur, Xiao Huan. Kamu yang terbaik aku dan kamu yang kedua terbaik di dunia. Melihat kamu baik hati hari ini, mau membawaku ke istana untuk menjenguk Liang Xia, aku akan bermurah hati, memberimu hadiah kecil. Hei, pegang erat-erat, mau apa? Nggak bawa emas atau harta apapun? Apa aku tega, lompat dari kereta dan kabur? Ketawa. Bahkan jika aku lompat, apa aku bisa lari lebih cepat darimu, Pangeran Wali yang ahli bela diri? Sobat, akhirnya aku bertemu kamu. Sayang, aku juga sangat kangen kamu. Aku kangen kamu sampai nggak bisa makan seharian, sampai kurus kering. Kamu berani makan sebanyak ini? Lihat dirimu gemuk banget. Aku juga nggak bisa makan, kamu nggak tahu betapa sengsaranya aku. Ada apa? Apa kaisar menyiksamu? Ah, bukan. Dulu, obat pura-pura mati itu ketahuan, sama kaisar duniaku runtuh. Waktu itu langsung gelap mata pingsan. Jika permaisuri kenapa-kenapa aku akan suruh kalian semua ikut mati. Yang mulia, tunggu permaisuri. Ini nadi kehamilan. Waktu aku buka mata lagi. Dokter-dokter istana berlutut penuh, semuanya mengucapkan selamat, aku hamil, sekarang aku nggak bisa mengendalikan diri, terus jadi gemuk. Kamu hamil? Ya ampun, kita punya bayi. Liang Xia, aku akan jadi ibu. Aku waspadai kamu selama 2 tahun, dengan susah payah baru, Xia mengandung anakku. Sekarang sudah ada putra naga, kamu masih mau enaknya? Laki-laki pelit ini perlu waspada seperti terhadap pencuri, seperti itu terhadapku. jika Ayan suka anak-anak, bagaimana kalau kita? Hahaha, tolak. Sekarang kamu sudah hamil. Dalam waktu singkat, kabur itu tidak mungkin dilakukan. Tunggu sampai bayinya lahir. Kita langsung kabur bawa bayi. Hamba bersujud kepada Baginda, bersujud kepada Wali Raja. Ada apa hingga tergesa-gesa? Lapor, Baginda para pemberontak dari dinasti sebelumnya bergerak lagi di Jiangnan. Permaisuri, beristirahatlah dengan tenang. Aku pergi sebentar, akan kembali. Ayan, kamu tetap di sini temani Permaisuri, jangan buat masalah. Mampus aku, akhirnya dua orang itu pergi. Kamu sudah mau jadi ibu baptis. Lihat saja kamu, gitu doang takut.
Liang Xia, ada yang tidak beres. Kenapa? Ada apa? Bayiku seperti menendangku kencangnya. Pasti nanti bayi perempuan yang sehat. Lian, kamu bodoh ya? Ah, kenapa? Aku baru hamil 4 bulan. 4 bulan, ngerti gak? Janin masih sebesar apa pakai apa dia nendang kamu, folikel? Ahaha, mungkin tadi perutku bunyi. Salah dengar, salah dengar. Sebelum transmigrasi, minta kamu belajar kayak benci. Nah kamu nanti jangan tiru ibu baptismu IQ-nya memprihatinkan. Aku kan terlalu bersemangat folikel, ya folikel. Siapa tahu bayiku memang berbakat istimewa. Selir Wang dan Selir Shu dengar Permaisuri hamil, pagi-pagi sudah bawa orang ke Istana Kuning, kamu harus bela Permaisuri. Zaman sekarang, wanita licik berani macam-macam, tidak lihat siapa yang lindungi Istana Kuning, aku masuk, sobek bulu mata palsunya. Aku yang pertama di antara 4 selir. Kamu hanya andalkan perut untuk sombong, dasar wanita murahan. Aduh, si licik ini datang cari masalah. Berhenti, jangan ganggu. Serang, Berani kau sentuh aku? Aku kan teman kecil Baginda. lanjutkan. Liang si dasar murah. Hahaha. Sayang, kok kamu kesini? Cepat, cepat. Duduk di sampingku. Lihat aku bertarung melawan teman kecil yang tidak tahu malu ini. Hahaha Permaisuri, aku salah. Hahaha, kamu wanita gila ini. Kamu mau tidak berbicara di belakang orang yang bersangkutan? Hei, sahabatku tersayang, lihat dirimu, semua orang di ruangan ini kamu buat mereka ketakutan seperti apa. Hari ini aku lelah. Selir Shu, ingat, aku adalah permaisuri. Duduk di singgasana Phoenix yang paling kamu inginkan. Jadi, bagimu hukuman juga adalah anugerah, anugerah juga hukuman. Pergi. Liang Xia, kamu memang hebat. Aura ini, nonton drama istana tidak sia-sia. Ah, masa sih? Sebelum kamu datang, aku hampir mati ketakutan. Selir Shu itu masuk seperti wanita gila. Aku takut aku dan bayiku tidak akan bertahan sampai kamu datang. Aktingmu terlalu berlebihan. Kamu berhasil membujuk kaisar menjadi embrio dengan ini. Sebenarnya, 2 hari ini aku sudah berpikir. Meskipun awalnya kupikir kaisar punya banyak istri, tapi sejujurnya, dia selalu baik padaku. Jika di dunia ini aku mati karena usia tua, baru bisa kembali ke modern, maka lebih baik kita melepaskan obsesi, nikmati saat ini. Tapi bagaimana dengan cahaya bulan Yin Hongyu itu? Di buku tertulis mereka pada akhirnya akan demi dia membuang kita berdua untuk memberi makan anjing. Hari itu aku dengan Xiao Huan sedikit menyebut Yin Hongyu. Dia menunjukkan lagi senyum yang aneh itu. Laki-laki memang semuanya kaki babi besar. Paling tidak, anggap suami sebagai klien. Kamu adalah istri menteri berkuasa, aku adalah penguasa harem. Kita berdua asal menjauh dari cahaya bulan itu, kemakmuran ini bisa terbang. Ia juga, asal gaji tetap dibayar, melayani klien ada apa? Dua bulan ini, cahaya bulan legendaris, Yin Hongyu tidak pernah muncul. Sebaliknya, Kaisar dan Xiao Huan semakin lengket, seperti dua plester obat anjing. Semuanya menuju ke arah yang sangat aneh. Bukankah mereka seharusnya pergi bertemu dengan cahaya bulan, berputar di sekitar kita setiap hari itu bagaimana? Baginda, kabar baik. Jenderal Yin Hongyu sudah berbaris hingga keluar kota. Besok bisa tiba. Aduh, aku benar-benar tidak mau ikut upacara perayaan yang tidak jelas ini, karena si mantan legendaris itu juga akan datang hari ini. Aku dan Liang Xia adalah dua mahasiswa yang belum pernah merasakan pahitnya kehidupan sosial, bahkan belum lulus S2. Mana bisa main drama istana? Sekarang aku kembali, kalian juga harus pergi. Ada apa? Apa ada yang tidak enak badan?
Tidak apa-apa, haidku mau datang, lagi bad mood, jangan sentuh aku. Aduh, begitu ingat setelah hari ini si brengsek ini bukan milikku lagi, aku naik pitam. Ayan, gelisah begini, apa karena Yin Hongyu? Hamha. Ayan, bagaimana sebenarnya aku harus bicara agar kau percaya? Aku bersumpah pada langit, kalau aku punya pikiran tak pantas terhadap Yin Hongyu, biar aku... Iya, kamu benar semua. Kocak banget. Kalau sumpah berguna, buat apa polisi, di novel kan selalu gitu, awalnya si mantan adalah saudara seperjuangan, belakangan tiba-tiba sadar kalau perasaan terhadap mantan bukan persaudaraan. Aduh, itu kereta Pangeran Wali. Cepat beri jalan. Pada bengong apa? Segera minggir, jangan ganggu pangeran. Mereka sepertinya sangat takut padamu. Aku hampir lupa. Di buku Xiao Huan memang seorang yang tegas dan kejam. Ayan salah lihat, aku orangnya baik, biasanya bahkan tak tega menginjak semut, masa mereka takut padaku? Oh. Kaisar ini benar-benar baik pada Xiao Huan, bukan hanya satu-satunya pangeran beda marga di istana, bahkan tidak perlu berlutut saat bertemu kaisar, keretanya bisa masuk dari pintu utama. Konon Pangeran Wali Xiao tidak boleh didekati. Siapa yang menolong turun dari kereta? Apa mataku rabun? Menteri Lin ada urusan? Tidak apa-apa. Aku hanya lewat. Pangeran dan permaisuri sangat mesra. Tiada duanya. Bikin iri orang lain. Bikin iri banget. Aku benar-benar merasa. Mereka agak takut padamu. Masa? Perdana Menteri Lin sedang buru-buru urus administrasi. Hamba menghadap Baginda, menghadap permaisuri. Hamba menghadap Baginda. Pangeran Wali dan Permaisuri, jangan sungkan. Silakan duduk. Terima kasih Baginda. Susah payah datang ke pesta besar. Coba lihat di antara para menteri dan jenderal. Ada yang ganteng banget nggak? Ya ampun, mataku. Wah, mantap. Keren banget. Tolong, siapa yang tahan? Oh, hampir lupa. Dia paling suka yang begini. Atlet tinggi berkulit gelap. Jenderal Hongyu, kamu datang agak terlambat hari ini. Apa? Jenderal Hongyu. Pujaan hati Yin Hongyu. Yin Hongyu. Yang konon, membuat Xiao Huan dan Kaisar, Dewi Perang yang membuat mereka tergila-gila. Atlet sporty yang sudah di depan mata, hilang. Tadinya aku ingin main-main yang terlarang. Permaisuri dengan menteri. Hamba buru-buru kembali dari perjalanan jauh. Boleh minta segelas anggur untuk melepas dahaga? Wow, dia benar-benar perempuan, wajahnya. Dipadukan dengan tubuh tinggi dan kekar. Perempuan suka, dia sangat mungkin. Tapi laki-laki suka dia. Dari mana gosip ini menyebar? Disetujui. Jenderal Hongyu, cepat duduk. Orang, bawakan anggur terbaik. Wah, masih muda sudah mencapai posisi teratas di antara jenderal, masa depannya tak terbatas. Andai aku punya cowok ganteng seperti ini. Oh, bukan, sahabat cantik. Sungguh tak menyesal seumur hidup. Tidak. Lian, sadarlah. Liang Xia masih di sini. Bagaimana bisa kamu pelin-pelan? Permaisuri, waktunya minum obat kehamilan. Xiao ya, tutup mulutmu yang ngiler. Bukan bilang kamu. Kamu sudah meliriknya beberapa kali. Apa aku ini mati? Hehe, pangeran. Kamu salah lihat. Apa yang kamu bilang? Cahaya putih? Oh, bukan. Jenderal Yin datang sendiri ke sini. Ya, Permaisuri? Persaingan wanita yang sudah ditakdirkan akhirnya akan datang juga, ya?
Salam, Permaisuri. Kamu juga. Jenderal Hong Yu, silakan duduk. Aku nggak tahu dia mau apa hari ini. Kalau dia tidak suka sama aku, pukul aku dengan satu tinju, apa aku akan mati? Terus terang, pada hari perayaan itu, aku melihat Permaisuri di antara kerumunan. Aku merasa aku dan Permaisuri seperti sudah lama kenal. Hari ini aku sengaja menyiapkan hadiah kecil untuk berkunjung. Aku ini orang kasar, perhiasan pemberian yang mulia tidak bisa kupakai. Lebih baik kuberikan kepada Permaisuri. Permaisuri jangan menolak, ya. Nggak menolak, aku nggak nolak sama sekali. Kakak Hong Yu, kamu nggak tahu, orang itu, Xiao Huan, biasanya terlihat dingin dan tidak tersentuh, sebenarnya sifatnya rewel banget. Hanya aku yang bisa menahannya. Dan lagi, setiap kali dia cemburu, dia seperti... Yin Hong Yu, kamu berani. Berani-beraninya mengingini permaisuriku. Lepaskan tanganmu. Pangeran, kenapa kamu begitu tegang? Aku hanya dengan Permaisuri merasa seperti sudah lama kenal, saling berbagi perasaan. Ambil bantal sutra emas dari ruang kerjaku, bawa kemari. Ayan akhir-akhir ini kurang sehat, tidak boleh kedinginan. Baik, Pangeran. Tolong, saat menyeduh teh, sekaligus tambahkan beberapa potong jahe, rebus semangkuk air gula merah yang enak, untuk menghangatkan tubuh Permaisuri. Baik, Jenderal Hong Yu. Bukan begitu. Kalian berdua sedang bersaing, ya? Bisa membuat pemeran utama pria dan wanita sekaligus mengingat dan merawatku, ini perlakuan yang luar biasa. Ternyata yang menjadi idola adalah diriku sendiri. Yin Hong Yu, jelaskan padaku, kenapa saat aku pergi ke istana untuk rapat, diam-diam datang berkunjung ke permaisuri? Kakak sepupu, kenapa kau menjaga istri sepupuku begitu ketat? Aku sebagai adikmu, setelah susah payah pulang dari perang, mau bertemu istri sepupuku saja tidak boleh. Apa? Kau takut istri sepupuku lari dengan orang lain? Tunggu, aku masih belum paham. Kenapa Hong Yu memanggilmu kakak sepupu? Kau memanggilnya Hong Yu, kalian baru kenal setengah hari, sudah begitu akrabkah? Baik. Kamu bahkan cemburu soal ini. Kalau begitu aku tidak tanya lagi, boleh? Kenapa kau marah padanya? Istri sepupu, jangan marah. Keluarga Yin kami ke atas, memiliki hubungan darah langsung dengan pangeran. Siapa suruh kau bicara? Aku sendiri akan mencari waktu untuk memberitahu Ayan langsung. Oh, ternyata ada hubungan darah. Sepertinya semua tentang cinta pertama hanya kecemburuan aku saja. Terima kasih. Bos, bungkus yang ini. Hong Yu, kau baik sekali. Ini sudah yang ke-10 baju yang kau belikan untukku hari ini. Wah, tamu terhormat begitu dermawan. Anda dan suami Anda sangat mesra. Toko kecil ini sudah buka bertahun-tahun. Belum pernah melihat suami yang begitu sayang pada istrinya. Bos, Anda salah paham, kami bukan. Yin Hong Yu, biasanya kau menculik permaisuriku, sudahlah, sekarang kau malah ingin merebut posisiku? Sembah sujud kepada pangeran. Semuanya bangun. Kalian lanjutkan pekerjaan masing-masing. Ahwan, kenapa? Permaisuri, kita janjian lagi lain kali ya. Si cemburu sudah tumpah lagi. Bos itu juga tidak pandai melihat. Bagaimana bisa menganggap Hong Yu sebagai laki-laki? Ini jadi masalah. Ahwan, kamu kenapa? Bos itu bahkan mengatakan kalian berdua adalah suami istri.
Mana aku bisa tidak marah? Aduh, itu karena di toko itu tertulis, pasangan suami istri dapat diskon. Jangan pelit begini dong. Lagi pula aku dan Hong Yu sama-sama wanita, mana mungkin jadi suami istri, itu tidak masuk akal. Kalau Yin Hong Yu adalah laki-laki, apakah kalian mungkin jadi suami istri? Hehe, asumsimu itu tidak masuk akal. Mana mungkin Hong Yu laki-laki? Baiklah, kita tidak usah bicarakan dia. Aku bilang kalau dia laki-laki, apa kamu akan bersama dengannya? Ahuan, kalau Hong Yu laki-laki, mana mungkin aku hari ini jalan-jalan dengannya? Prinsip laki-laki dan wanita tidak boleh bersentuhan, aku masih mengerti. FMPH, lumayan kau tahu diri. Akhir-akhir ini, Xiao Huan terlalu sering di istana, sungguh terlalu sering. Jadi aku sudah lama tidak jalan-jalan dengan Hong Yu, dan juga tidak sempat menemui Liang Xia setiap malam begadang sampai larut pinggang tua yang sudah rapuh ini benar-benar tidak tahan. Surat dari Istana Permaisuri. Sahabat, bunga di pinggir jalan telah mekar, kau boleh perlahan pulang. Jika tidak pulang, besok pagi aku akan gantung diri di depan gerbang kuning. Gadis Liang Xia ini rindu aku sampai hampir gila. Sepertinya hari ini harus pergi ke istana. Ayan, akhirnya aku bertemu denganmu. Hong Yu, lepaskan dulu, kau mau mencekikku sampai mati. Seminggu penuh tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Kau pasti lelah melapor ke istana. Lihat betapa letihnya dirimu. Mata panda sudah keluar. Lelah sih tidak. Hanya saja akhir-akhir ini Baginda menghadiahiku banyak sekali emas dan permata sutra dan brokat serta lembaran uang kertas yang tak terhitung. Ayan, kau tidak tahu betapa menderitanya aku. Uang sebanyak itu, barang sebanyak itu, aku tidak tahu harus diberikan kepada siapa, aku tidak tahu untuk siapa dibelanjakan. Setiap hari melihat harta karun menumpuk di gudang, aku resah sampai tidak bisa tidur. Sialan, aku lawan kalian orang kaya ini. Aku juga ingin merasakan penderitaan uang yang tak habis-habis ini. Hong Yu, aku mengerti penderitaanmu nanti. Kalau ada uang yang tidak bisa kau habiskan, serahkan saja padaku. Biarkan aku yang menanggung dosa ini. Ayan, kau benar-benar sahabatku. Lian, nanti setelah selesai laporan boleh aku menemuimu lagi. Tentu saja. Kita bertemu di Istana Permaisuri. Permaisuri orangnya sangat baik. Aku akan perkenalkan dia juga kepadamu. Nanti kita bertiga bisa sering bermain bersama. Baik, kalian harus tunggu aku. Setelah sidang selesai, aku akan segera ke sini. Ya ampun, Liang Xia, istana barumu ini terlalu mewah, sampai menyilaukan mataku. Ini semua hasil kerja Shenzi. Kalau kamu suka, aku suruh Azi juga ke istana wali raja kirim beberapa kain Yue Yingsha, boleh? Sahabatku, kamu yang selalu memanjakanku. Oh ya? Kenapa kamu lama tidak menjengukku? Aku, 2 hari ini. Aduh, gimana ngomongnya? Aku setiap hari bersama Yin Hong Yu. Apa dia akan langsung mengulitiku hidup-hidup? Bilang jujur, jangan bohong. Sahabatku, dengar penjelasanku. Meskipun 2 hari ini, aku bersama Yin Hong Yu, tapi aku selalu memikirkanmu. Lagi pula, kaisarmu menjagamu, terlalu ketat, 10 kali kirim surat, 7 kali ditolak. Aku juga tidak ada cara. Apa? Kamu setiap hari bersama Yin Hong Yu? Itu keren banget. Keren. Apa akhirnya kamu tidak suka lagi? Xiao Huan yang pelit itu, mau ambil jalan pintas. Pantasan akhir-akhir ini aku sering dengar para pelayan istana dan Kasim bergosip, bilang istri wali raja berselingkuh. Apa? Aku berselingkuh? Iya, di rakyat dan istana lagi ramai, bilang Xiao Huan yang sombong seumur hidup, ternyata dikhianati. Kabar di luar, dengan pria setinggi 8 kaki, bertubuh kekar, bergandengan tangan di luar, sangat mesra. Bukan, dengar penjelasanku. Kalau begitu kamu lebih dekat dengan Yin Hong Yu, atau denganku. Beberapa hari ini kamu tidak menjengukku. Kamu tahu aku hamil? Emosiku tidak stabil, mudah menangis. Aduh, dasar kamu, jangan menangis. Tentu saja kamu, bagaimana bisa kau ragukan? Persahabatan murni dan tulus kita, aku dan kamu yang terbaik, selamanya yang terbaik. Omong-omong, pertanyaanku kemarin Yin Hong Yu sebenarnya, apa punya 8-pack abs? Kamu terlalu ceroboh, jalan aja bisa nabrak pintu.
Mau gimana lagi, siapa suruh aku terlalu tinggi? Yang mulia permaisuri, yang barusan tanya. Apa tuan mau meraba sendiri? Apa aku punya perut six-pack? Boleh? Beneran boleh disentuh? Liang Xia, kamu benar-benar bisa membuat Hong Yu malu ya. Aku kenal dia selama ini, baru kali ini lihat dia merah. Kalau ini ganti dengan Xiao Huan, pasti dia akan dibuat marah setengah mati. Iya, sepupu selalu tidak puas. Aku pergi main dengan Ayan dan selalu menyalahkanku. Bilang aku mengganggu urusannya. Padahal dia sendiri setiap hari, kayak permen karet nempel terus sama Ayan. Kenapa dia tidak bilang dia sendiri yang mengganggu? Sungguh, tidak masuk akal. Hatsi, Aduh, yang mulia ratu malah santai saja. Ah, di kamar wanita ini kenapa ada laki-laki? Selir Shu, jangan kurang ajar, ini Jenderal Fei Hong. Salam untuk Selir Shu, semoga Selir Shu sejahtera. Jenderal Fei Hong, lahirnya sungguh tampan. Selir Shu, hari ini kau datang menemuiku. Ada urusan apa? Yang mulia ratu belum tahu ya? Yin Hongyu hari ini masuk istana, sekarang sedang berunding dengan Kaisar Permaisuri Wali Raja. Wali Raja juga ada di istana hari ini loh. Setelah hari ini, akan tahu mereka berdua, siapa yang bisa merebut hati sang pujaan. Tapi, Wali Raja dan Yin Hongyu adalah sepupu. Ada hubungan darah, kemungkinan besar kakak Kaisar yang menang. Pokoknya aku tidak peduli. Kakak Kaisar bilang, memasukkanku ke harem, itu juga terpaksa. Kalau nanti aku punya yang disukai pria, orang yang disukai, dia pasti akan melepaskanku keluar istana. Apa aku? Pujaan hati. Ah, betul pujaan hati. Kamu pujaan hati. Kamu adalah Yin Hongyu. Ah, betul aku Yin Hongyu. Selera bibinya, Selir Shu tidak menangis. Saat dimarahi Kaisar, Selir Shu tidak menangis. Tapi setelah tahu bahwa Hong Yu adalah wanita setinggi 8 kaki, Selir Shu menangis dengan sedihnya. Jangan hiraukan dia. Dia akan baik sendiri nanti. Hari itu, Liang Xia akhirnya tidak bisa juga memegang Hong Yu untuk melihat apakah benar ada 8 otot perut, karena Hong Yu mati-matian menolak. Meskipun dia tinggi besar, sebenarnya dia sangat pemalu. Lain kali kalian harus datang lebih awal menemuiku, jangan biarkan aku sendirian berjamur di istana dalam ini. Ada apa, Hong Yu? Dari tadi diam saja setelah keluar. Kesal karena sesuatu? Ayan. Katakan, wanita seperti aku yang besar dan kekar, kuat bertenaga, apa mungkin tidak akan pernah menikah? Menikah bukan satu-satunya jalan bagi wanita. Tapi, kamu suka pria seperti apa? Aku suka pria yang lebih kuat dariku. Yang bisa dengan satu tangan memainkan pedang naga biru dengan gagah. Pahlawan hebat seperti itu. Jangan seperti Cuiyan yang bodoh itu, luka sedikit saja, harus terbaring sebulan penuh biar sembuh. Lebih kuat darimu, persyaratan itu memang agak sulit. Apalagi 36 strategi perang, bahkan kemampuan memimpin, dan taktik berperang, di seluruh dinasti Dakian mungkin tidak ada yang melebihi dirimu. Tapi, menghendaki pedang naga hijau yang hebat, syarat ini seharusnya tidak terlalu sulit ditemukan. Benarkah? Itu bagus sekali. Ayan, kau tidak tahu, pedang nagaku tingginya sekitar 8 kaki, beratnya 80 kaki, bahkan aku sendiri yang menggunakannya. Merasa agak berat, jika benar ada seorang pria yang bisa menggunakannya lebih baik dariku. Apa salahnya aku menikah dengannya? Kemudian benar ada orang seperti itu, demi dia, pedang naga hijau 80 kaki itu digerakkan dengan gemuruh angin. Akhirnya dengan megah menikahi Yin Hongyu. Nama orang itu adalah Cuiyan. Tentu saja ini juga yang aku ketahui. Jauh setelahnya. Tapi itu cerita nanti. Ayan. Tidak bertemu sehari. Seperti 3 musim. Aku juga merindukanmu. Sejak bertemu Yin Hongyu, aku benar-benar menghilangkan kecurigaan bahwa Xiao Huan memiliki cinta pertama. Pertama, aku dan Hongyu menjadi sahabat baik.
Kedua, Xiao Huan menjaga Hong Yu seperti menjaga pencuri, seringkali bahkan tidak mengizinkannya masuk ke istana. Setelah kecurigaanku padanya hilang, dia pun mengesampingkan semua keberatan. Demi aku menikah monogami, mengosongkan istana. Kaisar sendiri memiliki 2 selir. Tapi wali raja demi permaisurinya melanggar tradisi leluhur. Wanita penggoda seperti ini tidak boleh dibiarkan. Perdana Menteri Lin sudah tua. Mulai hari ini pensiun dan pulang kampung. Apa kau keberatan? Seorang suami kaya, tampan, pulang setiap hari, setia dan mumpuni. Siapa yang tidak suka? Seberapa rindu? Sangat-sangat-sangat rindu. Kalau tidak percaya, buktikan. Kenapa setiap hari punya tenaga sapi yang tak habis? Semoga Tuhan memberkati Liang Xiah, pasti selamat dan tidak apa-apa. Leluhur, lindungi permaisuri. Paduka, tidak baik. Permaisuri mengalami kesulitan melahirkan. Ayan, bertahanlah. Lian, aku tidak sanggup. Sia, jangan mati. Sahabat, setelah aku mati kalau kamu punya kesempatan kembali pastikan ingat format ponselku dan hapus rekaman obrolan menggunjing orang di belakang. Sia, Permaisuri dokter. Mana dokter? Jika permaisuri kenapa-napa, aku akan suruh seluruh istana dokter ikut dikubur. Sia. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup? Ayan dokter. Jika Wang Fei kenapa-napa, aku akan suruh seluruh istana dokter ikut dikubur. Ayan, kamu sadar. Di mana Sia? Liang Xiah, bagaimana dia? Dia tidak. Tenang, Ayan tenang dulu. Jangan panik, tarik napas. Kabar baik, kabar buruk. Kabar baik dulu. Permaisuri tidak apa-apa, bayinya terlalu besar jadi sulit melahirkan, dan itu laki-laki. Kaget banget aku. Kalau kabar buruknya? Kabar buruknya sekarang kamu hamil. Entah kenapa aku hamil, Kaisar senang sekali. Hadiahnya seperti tidak ada habisnya dikirim ke rumah kita. Siapa tahu? Itu karena dia berterima kasih padamu. Tidak perlu lagi saban waktu pergi ke istana belakang. Mengganggu dia dan permaisuri. Seolah aku sangat menyebalkan. Jangan berpikir di awal kehamilan diam-diam suruh Yin Hongyu bawa kamu ke istana. Kamu menguping aku dan Hong Yu. Ngobrol diam-diam. Dasar pria brengsek. Aku sekarang pergi ke istana, cari Liang Xiah. Gak akan balik lagi. Aku yang salah. Aku tidak baik. Xiao Huan, aku baru hamil 2 bulan lebih. Belum sampai harus terus diranjang. Berbaringlah, lebih lama. Baik untuk pinggangmu. Saat hamil 4 bulan, aku mual parah. Demi menemaniku, Xiao Huan langsung minta cuti panjang pada Kaisar, bekerja dari rumah. Yan Bao, aku datang menengokmu. Sahabat baik, kamu baru selesai masa nifas, Kaisarmu rela melepaskanmu? Mana mungkin rela. Dia menemaniku. Di depan sedang berdiskusi urusan negara dengan Xiao Huan. Kamu nggak tahu, sudah 2 bulan aku mengumpulkan kata-kata, akhirnya hari ini bisa kukatakan padamu. Kata-kata apa? Kamu tahu gak, Kaisarmu hari itu di luar ruang bersalin bilang, kalau permaisuri kenapa-kenapa, aku akan minta seluruh rumah sakit istana ikut dikubur. Hahaha, wali rajamu juga sama. 2 orang pura-pura. Hitung-hitungan hari, kamu masih setengah tahun lagi akan melahirkan. Aku nggak bisa diandalkan. Yan Bao, kali ini kamu harus dapat anak perempuan.
Saat hamil hampir 10 bulan, Xiao Huan langsung menolak semua kunjungan Liang Xia dan Hong Yu. Katanya tertawa terlalu keras bisa prematur. Xiao Huan, masa ia tertawa keras bisa prematur? Jangan marah. Marah itu merusak tubuhmu sendiri. Nanti setelah bayi lahir, aku akan segera atur kamu bertemu mereka. Dorong, dorong, putri. Cepat, cepat. Selamat, putri. Ini putri kecil. Ayan, jangan melahirkan lagi, kita tidak akan melahirkan lagi. Xiao Huan, aku sakit. Dia ternyata juga menangis. Aku dulu berjanji padamu, setelah kamu melahirkan, langsung bisa lihat Permaisuri dan Hong Yu, biarkan mereka menemanimu sebentar. Aku akan lihat anaknya. Yan Bao, punya anak laki-laki dan perempuan, kita punya keduanya. Ah, ini bagus. Anak sudah lahir, sudah jadi milik orang. Benar-benar gak bisa kembali ke zaman modern.